yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, maka Al-Quran tersebut akan menghujat dirinya. Begitulah kata Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, ketika bertanya kepada salah seorang di antara gubernurnya, mengapa engkau pergi umrah? Siapa yang kau tinggalkan di Basrah untuk menggantikan keadaan dirimu? Jadi gubernur Umar bin Khattab pergi umrah, bertemu dengan Umar ketika tawaf. Umar bertanya kepada orang tersebut, mengapa engkau pergi umrah? Siapa yang kau tinggalkan di negerimu untuk menggantikan dirimu? Orang tersebut mengatakan, gubernur Umar mengatakan, Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza? Kata Umar bin Khattab, Ibnu Abza adalah seorang budak. Celaka engkau menjadikan seorang budak sebagai pengganti dirimu. Apa kata gubernurnya Umar? Ya Amirul Mukminin, Ibnu Abza itu a'lamul bil faraid. Ibnu Abza itu adalah orang yang alim dalam ilmu faraid. Wa a'lamul bil Quran, dan orang yang paling alim tentang Al-Quranul Karim. Ketika mendengar jawaban gubernurnya, apa kata Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, sungguh benar ucapan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, innallaha yarfa'a bihi aqwaman wa yada'al akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat suatu kaum dengannya, yakni dengan Al-Qur'anul Karim, dan akan merendahkan derajat suatu kaum dengannya pula, yakni dengan Al-Qur'anul Karim. Maka ilmu yang tidak membawa manfaat, mungkin ilmunya sendiri secara hukum asalnya memang tidak membawa manfaat, bermadarat bagi pelakunya, atau kemudian ilmu tersebut tidak mampu diamalkan, tidak mampu dipraktekkan. Maka ini Nabi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, innaka sa'tati qaum min ahlil kitab. Hei Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Faltakun awalan annahu la ilaha illallah, maka hendaklah yang engkau ajarkan pertama kali kepada mereka adalah tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan seterusnya. Yang menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk memulai dakwah, maka berdakwahlah dengan tauhid terlebih dahulu. Setelah itu baru yang lain. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz untuk memulai dakwahnya dengan tauhid, apa setelah itu? Apabila mereka menerimamu, maka katakanlah bahwasanya pada sisi mereka telah diwajibkan sholat sehari semalam 5 kali. Hadis tersebut merupakan isyarat apa yang semestinya dipelajari oleh seorang muslim terlebih dahulu. Belum lagi kalau kemudian kita membaca penjelasan para ulama terkait dengan alasan yang paling utama Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula." Sesungguhnya aku telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul? Allah Subhanahu wa taala ungkapkan sendiri tujuan utamanya apa. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullah wajtanibut taghut. Tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul agar mereka berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan menjauhi peribadatan kepada taghut. Makanya ketika menjelaskan ayat ini, Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala berkata dalam syarah beliau terhadap salah satu usul,
3 landasan utama ketika terkait dengan kewajiban seorang muslim mengenal nabinya. Karena kita sama-sama tahu bahwasanya setiap kita nanti akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir atas 3 pertanyaan. Di antara pertanyaan tersebut adalah, siapa nabimu? Maka Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarah beliau terhadap salah satu usul mengatakan, mengetahui Rasul alaihi salatu wasallam yang paling utama adalah mengetahui dengan sebab alasan apa Allah mengutus beliau ke muka bumi. Bukan berarti mengetahui tentang tanggal lahirnya, siapa namanya, wafat di mana, hijrah dari mana menuju ke mana. Tidak penting, bukan. Itu sesuatu yang sangat penting. Tetapi bukan itu tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya. Tujuan utamanya agar manusia lewat perantaraan para nabi dan rasul mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, serta Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, itulah dibalik alasan mengapa para ulama menulis kitab semisal salah satu usul. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, ketika membuka kitab salah satu usul, beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina." Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian, sesungguhnya wajib atas kita. Wajib di sana adalah wajib ain atas setiap muslim, bukan wajib kifayah yang jatuh kewajibannya dari orang-orang lain ketika ada yang mengerjakannya. Tidak. Memang betul Syekh Muhammad At-Tamimi beliau mengatakan wajib atas kita. Maka perkataan wajib atas kita memiliki 2 kemungkinan. Apakah hukumnya fardu ain atau fardu kifayah? Tapi kalau kita lihat siyaqul kalam, yakni susunan kalimat setelahnya, maka menunjukkan wajib ain atas setiap muslim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina, wajib atas kita ta'allamu salasati masail, untuk mempelajari 3 perkara. Ma'rifatullah wa ma'rifatul Islam wa ma'rifatun Nabi bil adillah. Maka di jalan inilah seseorang seharusnya dia mulai menuntut ilmu. Dia mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang benar sudah barang tentu. Betapa banyak orang-orang yang mengenal Allah tetapi dengan pengenalan yang salah. Bukannya tidak mengenal, tapi mengenalnya dengan cara yang salah. Seorang muslim seharusnya mengenal agamanya, agama Islam, pondasi-pondasi dasar yang membangun tauhidnya. Itulah yang diwasiatkan Rasul kepada Mu'adz, bukankah sedemikian? Seorang muslim kemudian dia mengetahui nabinya. Dengan tujuan apa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam? Belum lagi kalau ditinjau dari segi 3 pertanyaan inilah yang pertama kali akan ditanyakan oleh malaikat atas setiap kita semua. Makanya di awal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wajib atas kita. Atas kita di sana maknanya fardu ain. Karena pertanyaan ini yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir adalah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap orang. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak katakan mempelajari sesuatu selain tauhid, akidah, manhaj tidak baik, bukan. Tetapi kemudian ketika seseorang menyibukkan diri dengan mempelajari itu
dan dia melupakan mempelajari tauhid, padahal tauhid adalah perkara yang membangun keislamannya, maka ini sungguh tipu daya setan. Ini tipu daya setan. Ada sebagian kaum muslimin alhamdulillah sudah tergerak untuk pergi ke majelis ilmu, tetapi kemudian dia pergi ke majelis-majelis ilmu yang di dalamnya tidak diajarkan tentang tata cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berakidah dengan akidah yang benar, bermanhaj dengan manhaj yang sahih. Maka orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang dikhawatirkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di awal mukadimah kitab ini. Bukankah kita sudah membaca bersama-sama bahwasanya Syekh Bakar Abu Zaid, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau menulis kitab ini. Di antara tujuannya adalah untuk memberikan arah rambu-rambu kepada para penuntut ilmu, agar kemudian di dalam proses menuntut ilmunya dia benar dan berjalan di atas jalan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah bosan mempelajari tauhid. Jangan pernah bosan mempelajari akidah. Jangan pernah bosan mempelajari manhaj. Karena di atas itu semua insyaallah ta'ala kekokohan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang sedemikian, bahwasanya dia azza wa jalla akan mengokohkan sebagian orang-orang dengan sebab kalimat tauhid? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Yusabbitu lahul ladzina amanu biqauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya aku akan kuatkan orang-orang. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguatkan orang-orang. Yusabbitu lahul ladzina amanu biqauli tsabit. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kuat di kehidupan mereka di muka bumi maupun kehidupan mereka di akhirat kelak. Qaul tsabit dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas kalimat tauhid. Maka Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau sampai memandang penting untuk mengajak kaum muslimin, khususnya para da'i, berdakwah kepada tauhid. Tauhidu awala wa ya du'atul Islam. Tauhid yang pertama-tama, wahai da'i kaum muslimin. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini diantara bentuk ittiba kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam di dalam menuntut ilmu, yakni mempelajari apa yang paling penting terlebih dahulu, yang akan menjaga diri kita insyaallah ta'ala dari berbagai macam penyimpangan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memang telah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Mengikuti Rasul bukan dari semata-mata perbuatannya, ucapannya, tindak tanduknya, tetapi mengikuti Rasul secara sempurna, bahkan dari cara belajar. Sudah barang tentu Rasul alaihi salatu wassalam tidak pernah mengisyaratkan secara jelas dan tegas, mengatakan secara jelas dan tegas, belajar ini, kemudian belajar itu, belajar yang lain. Enggak. Tapi isyarat-isyarat gamblang. Bukankah yang ditanya oleh malaikat Jibril pertama kali, akhbirni anil Islam? Kemudian setelah dijawab oleh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, yakni Jibril, akhbirni anil iman. Setelah dijawab lagi oleh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bertanya, yakni malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan.
yang menunjukkan maratibul din, tingkatan agama, mana yang harus dipelajari, dimengerti oleh seorang muslim terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian mengaku cinta kepadaku, maka ikutilah dia. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini dikatakan sebagai ayatul imtihan. Ali Imran ayat ke-31. Dikatakan sebagai ayatul imtihan, yakni ayat ujian, ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Semua orang bisa mengaku cinta kepada Rasul, tapi permasalahannya bukan pengakuan cinta, tetapi yang paling penting adalah pembuktiannya. Saya meyakini, insyaallah ta'ala, andai kata kemudian kita keluar, kita bertanya kepada orang-orang, khususnya kaum muslimin, apakah Anda cinta kepada Rasul? Maka dia akan mengatakan, ya, saya cinta kepada Rasul. Kalau ada seseorang yang sampai beraninya dia mengucapkan, tidak, saya tidak cinta kepada Rasul, ini perkara yang sangat berbahaya, yang bisa menjadikan pelakunya terjatuh kepada kekufuran. Karena membenci Rasul alaihi salatu wassalam atau membenci ajaran yang beliau bawa, itu termaksud nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Jadi membenci Rasul alaihi salatu wassalam atau membenci ajaran yang beliau bawa, itu termaksud nawaqidul Islam, pembatal keislaman, bi ittifaq ulama, sepakat ulama. Maka kalau kita tanya, Anda cinta kepada Rasul? Iya. Anda cinta kepada Rasul? Iya. Anda cinta kepada Rasul? Iya. Semuanya akan mengaku cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tetapi orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul, maka akan diuji. Ikutilah dia. Ikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bukti kebenaran cinta seseorang kepada Rasul dengan cara mengikutinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bukti kebenaran cinta seseorang kepada Rasul dengan cara mengikutinya. Maka sungguh sulit, amat sulit dibayangkan apabila ada seseorang yang mengaku cinta kepada Rasul tetapi perbuatannya bertolak belakang 180 derajat dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul untuk mengikuti beliau. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya fattabi'uni, ikutilah aku, maksudnya adalah ikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Penafsiran ini salah. Ada sebagian orang ketika membaca ayat, katakanlah jika kamu benar-benar mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, ninya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini salah. Yang benar ikutilah aku, yakni Rasul alaihi salatu wassalam. Ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakanlah. Berarti ada orang yang diperintahkan untuk mengatakan ucapan ini. Maklum? Kan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul, katakanlah, in kuntum, apabila kalian mengaku cinta kepadaku, cinta kepada Allah, kan begitu ya? Berarti ada orang yang diperintahkan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Sederhananya,
Ini bukan hendak menggambarkan atau membandingkan antara kalam Allah dengan kalam manusia, na'udzubillah min zalik, walillahi masalul a'la. Saya hanya hendak memberikan perumpamaan saja. Kalau saya katakan kepada Anda, katakanlah, berarti yang diperintahkan untuk mengatakan itu Anda, bukan saya. Maklum ini? Makanya kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syankiti, orang yang menafsirkan ikutilah Allah itu salah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengucapkan kalimat ini. Jadi ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, andai kata kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku. Aku di sana ya yang mengucap, sang pengucap. Siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Amin Asy-Syankiti, Muhammad Amin Asy-Syankiti, lalu dari mana caranya manusia bisa mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala? Kan tidak mungkin ada seorang manusia bisa mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapan ikutilah aku, yakni aku di sana yang mampu diikuti. Manusia hanya mampu mengikuti manusia. Tidak mungkin manusia mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutilah aku, yakni aku di sana adalah manusia, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak mungkin manusia mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagian di dalam ayat yang lain kita sama-sama mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Rasul kita Muhammad sebagai uswah yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berarti dialah yang dimaksud dalam lafaz aku ini. Maka orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku cinta kepada Rasul alaihi salatu wasalam, kata Imam Ahmad, diuji dengan ayat ini. Apakah mereka mewujudkan cintanya dengan mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam? Ketika seseorang mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam, maka di sana ada dua ganjaran yang sangat besar. Ganjaran yang pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaghfir lakum. Maaf. Ganjaran yang pertama, yuhibbukumullah. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Ini ganjaran yang pertama. Orang yang ittiba kepada sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, zahir wal batin, zahir dan batin, akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Maka orang yang ittiba kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling layak untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah, para ulama senantiasa memperbedakan antara kesalahan a'immati ahlus sunnah dengan a'immati ahlul bidah. Di situ letaknya. Mungkin antum akan bertanya, Ustadz, iya, kenapa kita memberikan uzur, bahkan tarahum, mengucapkan rahimahullah kepada semisal Imam An-Nawawi? Betul ya? Kepada semisal Al-Hafidh Ibnu Hajar. Padahal yakni dua orang ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati mereka berdua, memasukkan mereka ke dalam surganya, dan menjadikan kita berkumpul bersama mereka dan para sahabat serta Rasul alaihi salatu wassalam, Allahumma amin, terjatuh kepada pemahaman Asy'ariyah. Maklum antum, saya tidak mau bicara panjang-panjang tentang sosok dua orang imam ini. Tapi sebagian orang ada yang menganggap bahwasanya ahlus sunnah ini itu nggak adil. Kenapa Ibnu Hajar An-Nawawi yang terjatuh kepada bid'ah Asy'ariyah diperlakukan seperti itu? Orang lain yang terjatuh kepada bid'ah yang sama perlakuannya berbeda. Nggak adil ini.
Maka kita katakan ini diantara hal yang menjadikan Ahlussunnah berbeda di dalam menyikapinya. Karena mereka adalah orang yang berusaha kuat untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itu terbukti lewat karya tulisnya. Maka kesalahan mereka insyaallah ta'ala kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ampuni. Saya tidak mensucikan seseorang di hadapan Allah. Tapi coba Anda bayangkan, adakah kitab yang paling qabul di sisi manusia setelah Al-Quran dan As-Sunnah, dan di sana ada Riyadus Shalihin, ada Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang sangat diterima oleh manusia, qabul. Apakah ada di sana syarah terhadap Sahih Bukhari yang semisal atau lebih hebat dari Fathul Bari? Qabul, diterima oleh manusia ini Fathul Bari. Yang menunjukkan apa? Mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk ittiba kepada sunnah. Tetapi siapa yang maksum? Tidak ada. Hah? Yang maksum hanya Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika orang-orang yang berusaha ittiba kepada sunnah terjatuh kepada kesalahan, siapa di antara kita yang tidak terjatuh kepada kesalahan? Maka menyikapinya dengan cara yang baik. Ini sering sekali saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan teman-teman. Andai kata kalian melihat kesalahan yang diperbuat oleh ustadz Anda, maka jangan dijadikan itu sebagai bahan gorengan. Kadang-kadang sebagian penuntut ilmu agak kurang beradab kepada sebagian asatizahnya. Padahal asatizahnya ini adalah orang-orang yang secara zahir kita tidak sucikan seseorang di hadapan Allah, kita hukumi dia secara zahir saja, adalah orang-orang yang semangat untuk menebarkan sunnah. Tapi siapa sih yang tidak salah? Semuanya terjatuh kepada kesalahan, banyak atau sedikit, nampak ataupun tidak. Tapi sikap kita ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, andai kata kalian mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah Rasulullah. Ini orang-orang ini, yakni para ulama, a'immah, asatizah, adalah orang-orang yang senantiasa berusaha kuat mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi suatu saat terjatuh kepada kesalahan, wajar. Ya? Wajar sekali. Sangat wajar. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, raja di raja, yang memiliki seluruh alam beserta isinya ini, menjanjikan akan mengampuni orang-orang yang berusaha ittiba kepada Rasul, mengapa antum atau kita mengambil sikap yang berlawanan dengan sikap Allah subhanahu wa ta'ala? Ini kalau usul dari a'immah tersebut, usul itu yakni landasan dari a'immah tersebut, landasan dari asatizah tersebut adalah mereka yakni memang berada di jalan yang benar. Makanya sampai-sampai Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad buat sebuah buku, Rifqan Ahla Sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian Ahlu Sunnah. Jangan ambil sikap yang bertentangan dengan sikap yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulnya. Tiba-tiba kemudian kita menutup maaf atas kesalahan yang diperbuat oleh asatizah kita atau para a'immah kita. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan perkara ini baik-baik. Lalu kalau Anda bertanya, apakah para ulama berdasarkan apa yang mereka pelajari, mereka perhatikan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, menjelaskan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita, apa sih yang terlebih dahulu harus dipelajari? Iya.
Para ulama kaum muslimin alhamdulillah telah menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka apa yang sebenarnya semestinya dipelajari terlebih dahulu oleh seorang penuntut ilmu sebagai wujud itibaknya kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau kita buka kitab-kitab yang menjelaskan tentang menuntut ilmu, semisal Tazkiratus Sami Al-Imam Ibnu Jamaah Al-Kinani, atau yang paling ringkas tapi insya Allah paling membawa faedah adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab, Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, maka di sana akan kita jumpai bahwasanya mereka secara bersepakat alhamdulillah mengatakan bahwasanya wajib pertama kali atas setiap kita mempelajari tauhid. Bahkan Az-Zarnuji, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, merahmati beliau, berkata dalam Ta'lim Muta'allim, yang pertama kali harus dipelajari oleh seorang penuntut ilmu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena aku memandang ini perkara yang wajib. Dan keimanan seseorang itu sah walaupun dalam keadaan dia taklid, tetapi dia berdosa sesuai dengan kadar taklidnya. Anda bisa lihat dalam Ta'lim Muta'allim, begitu kata Az-Zarnuji. Yang pertama kali wajib dipelajari oleh seorang hamba adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Az-Zarnuji, penulis kitab Ta'lim Muta'allim. Aku menganggap keimanan seseorang yang taklid sah walaupun dia tidak belajar sah keimanannya. Begitu. Akan tetapi dia berdosa dan kadar dosanya sesuai dengan kadar apa yang dia tinggalkan dari ilmu tersebut. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini wujud dari mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Agar kita sebagai seorang penuntut ilmu itu berada di atas jalan yang benar. Kemudian pada poin kedua, Syekh Bakar Abu Zaid beliau mengatakan setelah menjelaskan tentang menuntut ilmu adalah ibadah, dan kita sama-sama tahu ibadah tidak akan menjadi suatu ibadah kecuali terpenuhi dua syarat, ikhlas dan ittiba kepada sunnah. Maka pada poin kedua beliau bagus sekali memberikan sebuah judul bab kun salafiyan ala jaddah. Jadilah seorang penuntut ilmu yang berada di atas manhaj salaf. Jadilah salafi sejati. Ini bagus sekali. Karena ilmu itu adalah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman salaf. Kemarin malam saya membahas hadis Jibril di suatu tempat di Bilangan, Jakarta Pusat. Di antara faedah dari hadis Jibril tersebut bahwasanya dua orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar al-Himyari dan Humaid bin Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari datang kepada Abdullah bin Umar untuk bertanya sebuah perkara baru yang mereka dengar di Basrah yang diucapkan pertama kali oleh seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Jadi Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari datang sengaja ke Mekah untuk bertemu dengan siapapun dari sahabat Rasul alaihi salatu wassalam dengan satu tujuan, untuk bertanya sesuatu yang mereka dengar di Basrah yang pertama kali diucapkan oleh seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Maka Allah takdirkan mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar. Maka apa kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau? Syekh Abdul Muhsin mengatakan, lihat bagaimana dua orang tabi'in ini rujuk kepada fatwanya sahabat, dan diantaranya adalah fatwanya Abdullah bin Umar yang menunjukkan tabi'in mengikat pemahamannya di atas pemahaman sahabat. Ini tabi'in loh.
generasi yang masih dikatakan oleh Rasul sebaik-baik generasi. Yahya bin Ya'mar, Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, dua orang imam dari kalangan kaum muslimin yang ada di Basrah, alim, dua orang tabi'in yang alim. Tapi mereka tidak tertipu dengan kedudukan mereka sebagai seorang tabi'in. Mereka tidak tertipu dengan kealiman mereka. Mereka mengetahui bahwasanya walaupun, saya ulangi sekali lagi, walaupun mereka dua orang tabi'in yang mulia yang berada di Basrah, mereka tahu bahwasanya tidak boleh seseorang keluar dari pemahaman sahabat di dalam memahami agama. Padahal mereka bisa saja berfatwa untuk menyikapi Ma'bad al-Juhani, tapi mereka menahan diri. Sampai mereka bertemu Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar berfatwa tentang Ma'bad al-Juhani ini. Baik, kita jeda dengan azan terlebih dahulu, insyaallah taala nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah taala. Maka lihat bagaimana dua orang tabi'in yang mulia, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, mereka menunggu fatwa Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang sekelas tabi'in saja menyandarkan pendapatnya kepada para sahabat. Dan ini sangat penting bagi seseorang yang di dalam proses menuntut ilmu. Karena ilmu adalah apa yang diwariskan dari generasi terdahulu kepada generasi yang belakangan. Bukan apa yang kemudian dibuat-buat atau dipahami oleh orang-orang belakangan. Makanya sampai-sampai Imam Ahmad, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau mengatakan, apabila datang dua ucapan dari kalangan sahabat, jangan sekali-kali kalian tambah jadi 3 ucapan. Kalau datang 2 ucapan, jangan ditambah menjadi 3. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam usul sunnah yang ditulis oleh Imam Ahmad, pada poin pertama Imam Ahmad langsung mengatakan, usul sunnah adalah sebuah kitab akidah, manhaj yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Pada poin pertama Imam Ahmad langsung mengatakan, usul sunnah indana, pokok-pokok sunnah di sisi kami, apa kata Imam Ahmad? Tamasuk, at-tamasuk wa iqtida' bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dan menjadikan sahabat Rasul alaihi salatu wasallam sebagai teladan. Itu langsung pada poin pertama Imam Ahmad mengatakan seperti itu. At-tamasuk, berpegang teguh, dan kemudian mengikuti, berkhutbah kepada sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Maka ketika kemudian seseorang mengatakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bagus. Tapi bukankah Al-Quran dan As-Sunnah itu bisa dipahami dengan beraneka ragam pemahaman? Bahkan pada hari ini ada orang-orang yang memahami Al-Quran dengan metode-metode yang aneh, seperti hermeneutik, yang metode-metode ini tidak pernah dikenal pada zaman dahulu. Lalu dengan cara apa seseorang memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Kalau kemudian datang sebuah ayat, dihadapkan kepada 10 orang, masing-masing diminta berpendapat, mungkin akan datang 11 pendapat atas satu ayat dari 10 orang.
Janganlah kemudian seseorang kemudian terlampau percaya diri dengan keberadaan, kemampuan, keilmuannya. Ada sebagian orang yang tertipu karena memiliki ilmu, pemahaman bahasa Arab, hafal Al-Quran, hafal hadis. Inilah yang kemudian disebutkan oleh Yahya bin Ya'mar kepada Abdullah bin Umar, bahwasanya Ma'bad al-Juhani itu senantiasa membaca Quran dan dia juga belajar. Pembaca Al-Quran pada zaman itu bukan seperti pada zaman ini. Ketika disebut pembaca Al-Quran pada zaman itu, maka yang dimaksud hafal Al-Quran. Ya. Jadi orang ini belajar, bahkan hafal Al-Quran, Ma'bad al-Juhani ini. Tapi punya bid'ah yang sangat parah yang mengatakan Allah tidak menakdirkan apapun juga. Itu yang pertama. Dan keburukan yang kedua, dia memiliki pendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu itu terjadi sebelum sesuatu itu terjadi. Jadi menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa lihat Asbabul Wurud hadis Jibril. Ini hafal Al-Quran, belajar. Tapi karena kemudian terlampau percaya diri terhadap kemampuannya, menganggap dirinya sudah sanggup untuk berfatwa, bahkan kemudian mungkin memiliki anggapan dia mampu membuat jalan selain jalan yang telah ada, maka jadilah orang itu seperti itu. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, agama ini sempurna. Kita sama-sama meyakini. Tapi tidakkah Anda misalnya menyadari atau mungkin mempertanyakan kesempurnaan agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Sempurnanya itu dari segi apa? Sempurna dari seluruh segi. Sampai-sampai Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwaffaqat mengatakan sempurna sampai kepada pemahamannya. Sampai kepada pemahamannya seperti apa sempurna agama ini. Anda bayangkan jemaah, konsekuensi dari ucapan Imam Asy-Syatibi, misalnya ada sebuah teks Al-Quran atau As-Sunnah yang pemahamannya belum diketahui secara pasti, maka bukankah ada sebuah bagian dari agama yang menjadi tidak mungkin dikerjakan secara sempurna? Coba main logika, sebagaimana logikanya Asy-Syatibi dalam Muwaffaqat. Agama ini apa sempurna? Sempurna apa? Bahkan sempurna sampai pemahamannya. Ketika misalnya ada sebuah teks dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang belum dipahami atau memiliki sekian banyak pemahaman, tidak diketahui mana yang benar mana yang salah, maka bukankah ada sebagian dari bagian agama yang tidak mampu dikerjakan secara keyakinan pasti benar? Maka bukankah itu cacat dalam syariat kita? Dan ini mustahil, kata Imam Syatibi. Syatibi luar biasa dalam Muwaffaqat ketika menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam. Sempurna. Maka tidak ada kewajiban bagi umat yang setelahnya kecuali ittiba. Maka begitulah kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'ut tabi'in, mengatakan atas kita hanya tunduk dan mengikuti. Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Padahal ini Sufyan Ats-Tsauri. Maka seorang penuntut ilmu sejati, dia berada di atas manhaj salaf. Karena ilmu itu yang diwariskan dari satu generasi kepada generasi yang lain. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq." Akan senantiasa ada sekelompok dari golongan umatku yang mereka menampakkan kebenaran. Bertanya Abdullah bin Ahmad,
anaknya Imam Ahmad. Siapa sekelompok orang itu wahai ayah? Kata Imam Ahmad, mereka ahlul hadis yang berada di jalan yang benar. Maka bukan penuntut ilmu kalau tidak berada di atas manhaj salaf. Karena Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahamannya itu sepaket. Dan ilmu adalah apa yang diwariskan dari generasi salaf. Begitu kan kata Imam Syatibi? Maaf, kata Imam Syafi'i, bukan apa yang diada-adakan oleh generasi khalaf. Taib, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 1 atau 2 menit. Ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ada? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Kita bersiap-siap untuk mengerjakan sholat isya secara berjamaah. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.